Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Nah, di sini silakan ketua kelasnya memimpin doa. Baik Bu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah itu, saya akan absen terlebih dahulu ya. Di sini ada yang tidak masuk atau sakit dan izin? Tidak ada Bu, semuanya masuk. Alhamdulillah, berarti kelas kita kali ini lengkap ya. Semoga yang ada di kelas ini semuanya selalu bersemangat dan sehat-sehat terus. Jangan lupa untuk menjaga prokesnya ya, mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu memakai masker. Baik anak-anak, kali ini kita akan mempelajari mengenai bangun ruang sisi datar. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini sendiri yaitu untuk mengetahui dan menentukan luas permukaan dari kubus dan balok. Nah, kali ini kita akan mempelajari bangun ruang sisi datar. Apa sih sebenarnya manfaat dari mempelajari bangun ruang sisi datar? Nah, salah satu contoh dari manfaat mempelajari bangun ruang sisi datar adalah jadi kita dapat menyelesaikan masalah-masalah pada kehidupan sehari-hari kita. Karena di kehidupan sehari-hari juga banyak kan bentuk bangun ruang sisi datar yang kita temui. Contohnya apa? Ada yang bisa menyebutkan? Kardus dan balok Bu. Baik, bagus. Itu merupakan contoh bangun ruang dari kubus dan balok. Seperti yang saya pegang saat ini adalah ini. Nah, ini merupakan kardus berbentuk balok ya. Nah, sebelumnya saya mau tanya, kalian pasti kan sering melihat kardus berbentuk balok ini ya kan? Nah, sebelumnya saya mau tanya, sisi depan ini bentuknya adalah persegi panjang. betul. Sisi sini Persegi panjang. betul. Sisi sini Persegi panjang. Sisi atasnya, Persegi panjang. sisi bawah, Persegi panjang. betul. Nah, tapi dari sisi-sisi sini apakah persegi panjangnya sama semua ukurannya? Tidak. Tidak. Nah, yang ukurannya sama yaitu bentuk persegi panjang sebelah sini dan sebelah sini sama. Yang sebelah sini yang atas ukurannya sama dengan yang Bawah. bawah. Yang samping sini ukurannya sama dengan yang samping sini. Nah, jadi ukuran persegi panjang pada balok ini yang memiliki ukuran yang sama yaitu yang berseberangan. Oke. Selanjutnya ada kardus yang berbentuk kubus. Nah, saya mau tanya, sisi sebelah sini sisinya berbentuk apa? Persegi. Betul. Sebelah sini Persegi. betul. Sini Persegi. betul. Sini Persegi. atas bawah Persegi. dan atasnya Persegi. betul. Nah, dari yang kalian sebutkan tadi, ini persegi semua, berarti kubus merupakan kumpulan dari persegi-persegi yang menyusunnya. Ada berapa persegi tadi? 6. Betul. Jadi kubus disusun dari 6 persegi. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti akan kita bahas di video dan juga LKPD yang akan kita bahas nanti. Halo semua, ketemu lagi dengan Pak Beni. Pada kesempatan kali ini, Pak Beni akan membahas tentang bangun ruang sisi datar. Nah, seperti yang kalian lihat di background video ini sudah ada gambar kubus dan juga balok. Video ini nantinya akan membahas unsur-unsur yang ada pada kubus dan juga balok, serta bagaimana cara menghitung luas dan volumenya berdasarkan standar yang ada pada kelas 8 SMP. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita mulai. Pertama kita akan membahas tentang unsur-unsur yang ada pada kubus. Nah, pertama kita wajib mengenal dulu bentuk kubus itu kayak gimana. Kalau kita gambarkan dalam bidang datar, kurang lebih gambarnya kayak yang kiri ini, kubus itu.
Tapi kalau dalam dunia nyata ada banyak sih sebenarnya benda-benda yang bentuknya kubus. Bisa aja kayak dadu atau rubik, ini seperti yang ada di gambar ini juga. Dan Pak Beni yakin mayoritas dari kalian yang menonton video ini pasti tahu dong benda yang namanya rubik. Ini adalah salah satu mainan asah otak juga. Nah, kalau kalian perhatikan rubik ini, rusuk-rusuknya atau bingkai-bingkainya itu panjangnya pasti sama semua. Contoh nih, dari titik ini ke samping sama dari titik ini ke atas itu panjangnya pasti sama, atau bahkan ke belakang nih, ke sini juga sama kan. Nah, inilah ciri khas dari kubus. Oke, kita lihat lebih dalam lagi ya. Nah, kubus itu seperti yang tadi gambar yang sudah ada tadi, Pak Beni garis-garis ini hijau-hijau gini. Nah, garis hijau ini misal dari A ke B ini dinamakan dengan rusuk. Dalam pelajaran matematika ini namanya rusuk ya. Nah, rusuk-rusuk pada kubus ini semuanya pasti sama panjang. Jadi misalnya dari A ke B atau B ke C ini pasti sama panjang. Jadi kalau misalnya AB itu 2 cm, berarti B ke C pasti 2 cm juga. Lalu gimana B ke F? Misalnya B ke F ya, ini kan juga rusuk, berarti ini juga pasti 2 cm di aslinya nanti ya. Jadi ciri-ciri yang pertama kita bisa dapatkan adalah memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Jadi ada 12 nih, dari A ke B misalnya, B ke C, C ke G, atau B ke F, A ke D, dan semuanya itu pasti ada 12 rusuk yang sama panjang. Bisa dipahami ya. Lalu kubus juga memiliki 8 titik sudut. Titik sudutnya mana aja? Mulai dari A, titik sudut B, C, D, itu udah 4 kan. Selanjutnya ada E, titik sudut F, titik sudut G, dan titik sudut H. Total ada 8 titik sudut. Oke, next. Ciri-cirinya memiliki 6 sisi yang sama besar. Oke, jadi gini, kan rusuknya tadi sama besar semua, otomatis sisi-sisi yang menutupi kubus ini juga akan sama besar semua. Misal ya, sisinya tuh sisi yang ini nih, sisi ABFE. Nanti ada sisi ABFE, nanti akan sama dengan sisi yang sampingnya nih. Misalnya BCGF ya, berarti ada BCGF. Terus kan ada 6, yang mana lagi? Berarti ABFE itu sama dengan yang di seberangnya juga tuh. Misalnya DCGH, berarti nanti ada DCGH. Terus yang mana lagi? Bisa aja kan ADHE kan, ADHE. Terus cek lagi, mana lagi? Cek alasnya nih, ABCD, boleh dong ya kan, ABCD. Sama tutupnya deh, EFGH, EFGH. Jadi total ada 6 sisi yang menutupi atau menyelimuti kubus ini yang pasti sama besar juga semuanya. Oke, itu bisa dipahami ya, unsur-unsur atau ciri-cirinya yang ada pada kubus. Kalau udah paham, mari kita lanjut ke unsur-unsur yang ada pada balok. Nah, balok ini sebenarnya persis kayak kubus, tapi ada sedikit perbedaan. Kalau kubus tadi kan semua rusuknya sama panjang, sedangkan balok rusuknya ada yang tidak sama panjang. Makanya kalau kubus tadi misal nih dari sini sampai sini dinamakan rusuk, karena dia tidak sama panjang, maka kita nggak boleh namainnya sama juga. Jadi biasanya di Indonesia itu dinamain kalau yang depan ini, yang ke samping ini namanya panjang, sedangkan yang ke belakang namanya lebar, dan yang ke atas atau ke bawah nantinya namanya tinggi. Jadi dalam balok biasanya kita menggunakan istilah panjang, lebar, dan tinggi. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ciri-cirinya masih mirip juga sih sama kubus. Dia memiliki 8 titik sudut. Berarti di sini, 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 dan sini. Berarti ada 8 ya. Nah, karena dia enggak semuanya sama panjang, berarti sisi-sisi yang menutupi balok ini pasti tidak semuanya sama. Tapi dia memiliki 3 pasang sisi yang sama besar. 3 pasang itu yang mana aja?
Jadi yang depan, misalnya nih, yang Pak Beni merahin ya, yang depan ini sama yang belakang, yang ini. Ini kan panjangnya pasti sama dong, ya kan? Nah, itu pasti sama. Terus yang samping, misalnya Pak Beni pakai hitam deh. Yang ini samping, ke sini, pasti sama dengan sisi yang samping ini kan. Samping kiri sama dengan samping kanan. Depan sama dengan belakang. Terus yang mana lagi? Yang atas sama bawah. Berarti yang ini tutupnya ya, pasti besarnya akan sama dengan yang bawahnya, alasnya gitu. Jadi bisa dipahami ya ciri-ciri dari balok ini. Oke? Nah, kalau kalian sudah memahami konsep unsur-unsur pada kubus dan balok, baru kita mulai masuk ke luasnya. Oke, untuk memahami luas permukaan kubus, Pak Beni mau mengajak kalian sedikit melihat ke jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus itu apa? Jadi kayak gini. Misalkan kubus yang ini kan kubus nih. Kubus. Lalu kita buka si kubus ini. Kan kalau kita buka jadinya gini. Nah, inilah yang disebut dengan jaring-jaring kubus. Oke? Jaring-jaring kubus itu adalah kubus yang dibuka kayak gitu. Nah, kan gini, Pak Beni udah beda-bedain warnanya biar kalian paham nanti. Yang hijau ini adalah alasnya. Oke? Ini nanti alasnya. Berarti wilayah sini nih, ini yang hijau. Pak Beni tulis aja ya. Ini hijau nih. Berarti ini yang atas, ini kan tutupnya nih, tutup. Berarti di sini juga sama nih pasti. Jadi ini yang hijau juga gitu, bisa dipahami ya. Selanjutnya ini adalah sisi-sisi sampingnya. Jadi yang pink Pak Beni merahin aja ya. Berarti ini nih yang merah sama yang ini. Oke. Nah, yang ungu berarti wilayah depan sama belakang. Bisa dipahami ya. Oke. Sekarang gini. Kalau kita mau cari luas permukaan si kubus, berarti kan cari luas ini semua nih. Luas yang ini sama ini ditambahin ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Baik, sekarang kita akan membagi menjadi beberapa kelompok untuk mengerjakan LKPD dan permasalahan yang ada di dalamnya. Untuk absen nomor 1 sampai 5, kelompok 1. Untuk absen nomor 6 sampai 10, kelompok 2. Untuk absen nomor 11 sampai 15, kelompok 3. Untuk absen nomor 16 sampai 20, kelompok 4. Untuk absen nomor 21 sampai 25 adalah kelompok 5. Dan untuk absen 26 sampai 30 adalah kelompok 6. Jadi di sini ada 6 kelompok. Nah, silahkan kalian yang sudah mencatat nama-namanya, silahkan bergabung bersama kelompok kalian masing-masing. Baik, Bu. Nah, setelah ini, sebelum kalian membahas bersama kelompok kalian, tadi kan sudah ada pemaparan dari saya dan juga dari video yang telah diberikan. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Apa itu rusuk? Ya, tadi di dalam video ada ya pembahasan mengenai rusuk. Jadi, rusuk itu adalah garis yang menghubungkan antara titik-titik di dalam bangun rumah. Jadi, sehingga membentuk suatu bangun ruang. Jadi nih, ini merupakan rusuk. Nah, rusuk ini menghubungkan titik yang ada di sini dan juga titik yang ada di sini. Kemudian ini juga merupakan rusuk yang menghubungkan dari titik ini ke titik ini. Apakah sudah dimengerti? Baik, Bu. Dimengerti. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Ada, Bu. Silakan. Apa perbedaan kubus dan balok? Apakah nanti rumusnya akan sama? Nah, pertanyaan yang bagus ya. Nanti kita akan membahas mengenai luas permukaan kubus dan balok. Jadi, pertama saya akan bahas dulu perbedaan dari kubus dan balok. Sebenarnya tadi di awal sudah saya jelaskan, yaitu perbedaannya dari bentuknya itu sendiri kan, sudah terlihat jelas. Ini balok terbentuk dari
beberapa persegi panjang yang ukurannya berbeda. Sementara kubus terdiri dari beberapa persegi yang ukurannya sama. Seperti itu. Nah, mengenai luas permukaannya nanti akan saya jelaskan dan kita akan bahas di LKPD-nya ya. Untuk menjawab pertanyaan yang diberikan dari teman kalian, di sini kita masuk saja ke pembahasan kelompok. Jadi, di sini saya memiliki LKPD dan juga kardus berbentuk kubus dan balok. Jadi, di sini saya akan membagi dua bagian, yaitu kelompok 1 sampai 3 membahas mengenai kubus dan kelompok 4 sampai 6 membahas mengenai balok. Jadi, masing-masing perwakilan dari kelompok diharapkan maju untuk mengambil LKPD dan kardus yang berada di depan. Baik, Bu. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai instruksi pengerjaannya. Di LKPD yang kalian pegang, di bagian atasnya itu ada identitas anggota kelompok. Ini wajib diisi ya, harus diisi, jangan sampai terlewat. Kemudian mengenai petunjuk pengisian atau pengerjaannya, yaitu pertama kalian harus mengerjakan secara berkelompok. Jadi kalian harus aktif membantu anggota kelompok kalian masing-masing. Lalu yang kedua, isi identitas anggota kelompok di dalam kolom yang telah ditentukan, yaitu yang di atas tadi. Kemudian yang ketiga, itu kerjakan kegiatan 1 terlebih dahulu, kemudian kalian presentasikan ke depan kelas. Lalu yang keempat, baca setiap kegiatan, langkah-langkah yang ada di kegiatan tersebut. Kemudian siapkan alat tulis, lem, dan gunting untuk mengerjakan LKPD kalian. Lalu, jika ada yang masih kurang dimengerti, diharapkan bertanya kepada guru kalian dengan mengangkat tangan dan berbicara. Nah, sebelumnya saya ingatkan, tadi kan kalian sudah menonton video dan juga mendengarkan penjelasan dari saya. Nah, diharapkan kalian dapat menghubungkan informasi dan fakta-fakta yang telah kalian dapatkan dari video dan pemaparan saya ke dalam LKPD yang berisi permasalahan ini. Jadi kalian harus menghubungkan informasi yang didapatkan dengan permasalahan yang ada di LKPD, seperti itu. Nah, jika masih ada yang kurang jelas, diharapkan bertanya. Saya beri kesempatan, apakah ada yang ditanyakan sekarang? Saya, Bu. Saya kan kelompok yang kebagian kubus, tapi di sini ada pertanyaan tentang balok. Saya isi sekarang atau nanti? Oke. Ya, jadi untuk kelompok yang kebagian kubus, kalian mengisi pertanyaan mengenai baloknya itu nanti setelah kalian mendengarkan pemaparan dari kelompok yang membahas tentang balok. Seperti itu. Ya, sejauh ini kita lihat apa saja informasi yang telah kalian dapatkan dari proses pengumpulan informasi dan diskusi kalian. Coba saya mau tanya, informasi apa aja yang telah kalian dapatkan selama berdiskusi? Saya, Bu. Kami telah mengetahui bahwa jaring-jaring kubus itu terdapat dari 6 persegi Betul. dengan luas yang sama. Iya, bagus ya. Sejauh ini proses diskusi kalian sudah berjalan lancar dan juga sudah mendapatkan hasil yang diinginkan. Saya ingatkan kembali, kalian harus tetap fokus berdiskusi untuk mendapatkan hasil dari permasalahan yang ada di LKPD tersebut. Perhatian anak-anak, sebelumnya saya ingatkan kembali, mohon maaf atas penjelasan saya yang kurang lengkap tadi. Jadi saya ingin mengingatkan bahwa tadi kan saya bagi menjadi 2 bagian, yaitu kelompok yang membahas kubus dan juga kelompok yang membahas mengenai balok. Nah, jadi sebelum kalian mempresentasikan hasil kerjaan kalian harus sudah mendapatkan data-data atau informasi mengenai permasalahan yang
tidak kalian bahas. Seperti contohnya, kalian membahas mengenai kubus. Nah, jadi kalian harus mendapatkan informasi atau data mengenai balok sebelum kelompok balok tersebut mempresentasikan hasil kerjaannya. Jadi untuk penjelasan lebih lanjutnya, lebih lengkapnya, kalian bisa melihat setelah kelompok tersebut presentasi. Jadi setidaknya sebelum kelompok tersebut presentasi, kalian telah memiliki data-data dari observasi kelompok tersebut, seperti itu. Baik, proses diskusinya telah selesai, jadi sekarang saya minta untuk perwakilan kelompok maju ke depan dan mempresentasikan hasil kerjaan kalian. Oke, untuk yang kelompok kubus terlebih dahulu, saya persilahkan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil pekerjaannya. Baik, Bu. Oke, terima kasih untuk kelompok yang telah mempresentasikan. Apakah dari kelompok yang tidak membahas, apakah ada yang memberi tanggapan atau pertanyaan? Tidak ada, Bu. Sudah lengkap. Baik. Oke, langsung saja kita lanjut ke kelompok balok. Silahkan kelompok balok mempresentasikan hasil pekerjaannya. Saya persilahkan bagi kelompok 4 untuk maju mempresentasikan hasil pekerjaannya. Baik, Bu. Oke, baik. Bagus sekali penjelasannya ya. Terima kasih kepada kelompok 4 telah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Dan untuk kelompok yang tidak membahas, apakah kalian ada tanggapan atau pertanyaan mengenai pembahasan mengenai balok tersebut? Saya, Bu. Ya. Jadi, kalau ingin mengetahui luas permukaan, kita harus mengetahui luas sisi persegi ya, Bu? Iya, betul sekali. Jadi, dilihat itu kan bentuk dari jaring-jaring kubus itu adalah persegi ya. Jadi kan kita harus mencari luas keseluruhan jaring-jaring untuk mencari tahu berapa luas permukaan dari kubus tersebut. Nah, betul sekali. Jadi kita harus mencari tahu dulu luas persegi dari kubus tersebut berapa. Nanti maksud saya ya kubus maupun persegi panjang tersebut. Persegi maupun persegi panjang tersebut maksud saya. Nah, jadi kita setelah mengetahui ukuran-ukurannya, nanti tinggal dikalikan 6 untuk mencari luas permukaan dari kubus. Dan luas permukaan dari balok, yaitu kita harus mengalihkan 2 persegi panjang yang sama. Jadi kan yang berhadapan, ada yang berhadapan. Nah, seperti ini kan. Sisi sebelah sini berhadapan dengan sisi sebelah sini. Ini sisi sebelah sini dan sebelah sini memiliki ukuran yang sama. Jadi kita bisa kalikan 2. Misalnya ukuran sini tadi, ukurannya di sini sudah diukur berapa? 15 ya, 15 cm. Dan ini sebesar 5 cm ya. Kemudian kita kalikan 15 dikali 5 sama dengan 15 kali 5 sama dengan 75. Jadi luas sisi sini adalah 75 cm. Dan juga luas sisi sebelah sini adalah 75 cm. Jadi tinggal kita kalikan saja 75 kali 2. Lalu luas sebelah sini dikali 2. Luas sebelah sini dikali 2. Nah, setelah itu kita mendapatkan luas permukaan dari balok. Seperti itu. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya. Jadi Ibu punya kuis dengan 2 soal, tapi kalian harus dengan cepat ya jawabnya. Ibu mau tanya. Jika suatu kubus memiliki panjang sisi sebesar 6 cm, berapakah luas permukaan dari kubus tersebut? Ayo, waktunya hanya 15 detik ya. Cepat. Saya, Bu. 216. Wah, bagus. Betul ya. Jawabannya adalah 216 cm persegi. Kemudian, Ibu punya satu lagi soal tentang luas balok. Jika panjang dari balok tersebut 12 cm,
kemudian lebarnya 6 cm, dan juga tingginya 4 cm. Berapakah luas dari permukaan balok tersebut? Saya Bu, 288. Betul. Ya, jadi kalian sudah bisa ya, sudah sangat cepat untuk menjawabnya. Berarti saya anggap kalian semua telah bisa dan mengerti apa yang dimaksud dengan luas permukaan dari kubus dan balok. Oke, sekali lagi saya ingatkan, luas permukaan kubus rumusnya 6 kali S kuadrat. Betul. Kemudian luas permukaan balok adalah 2 dikali LT ditambah PT ditambah PL. Betul. Oke ya. Nah, seperti itu. Jadi, biar kalian ingat terus sama rumus-rumus tersebut, Ibu harap kalian dapat mencatat hasil-hasil dari observasi kita kali ini, yaitu dengan mencatat poin-poin penting pada buku catatan kalian. Nanti pada pertemuan berikutnya akan Ibu nilai. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas untuk dibahas minggu depan, yaitu tugas yang berada pada kegiatan 2 di LKPD. Kemudian Ibu akan menyampaikan apa saja pembelajaran yang akan kita lakukan minggu depan, yaitu dengan membahas soal yang Ibu berikan hari ini. Kemudian setelah itu kita akan melakukan kegiatan untuk memahami dan menentukan volume dari kubus dan balok. Oke. Jika tidak ada pertanyaan lagi, pembelajaran hari ini telah selesai, dan jangan lupa untuk berdoa. Sekarang ketua kelas pimpin doa. Baik Bu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik, pembelajaran kali ini telah selesai. Semoga kalian tetap masih selalu bersemangat, karena selanjutnya masih ada pembelajaran berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.